Halo, balik lagi di Baro Channel. Hari ini kita akan belanja untuk persiapan camping. Kalau biasanya aku udah upload di tempat kemah, hari ini kita akan cek gimana persiapan kita mau kemah. Di sini kita ada di El Primo Sauces and Dairy. Tempatnya ada di Jalan Rejodani KM 10. Tempat ini cocok banget buat cari bahan makanan, terutama daging dan sosis. Ada berbagai jenis sosis dan produk olahan daging di sini. Selain itu, kita juga dikasih akses. Kalau misalnya ke sini, kita bisa langsung ke cold storage-nya. Nah, di sini dingin banget. Aku nggak ngerti ini berapa derajat, tapi sebenarnya disediain jaket juga, jadi nggak usah khawatir. Di sini bisa dilihat ada daging, berbagai macam jenis daging, yang mulai daging rendang sampai yang lainnya. Tapi sumpah ini dingin banget, aku nggak kuat, jadi habis ini kayaknya aku langsung kabur ke kasir. Ini dia belanjaan kita di sini. Setelah ini kita lanjut untuk cari bahan makanan di tempat lain. Tara, ini dia Indogrosir, tempat andalan kalau misalnya kita bingung mau makan atau nyari tempat makan atau nyari bahan makanan di mana. Setelah muter-muter, ternyata bahan yang kita cari itu juga nggak ada. Akhirnya kita di sini cuman beli minum galon buat sampai besok dan beberapa jajanan. Lanjut ke tempat selanjutnya, kita habis ini langsung menuju ke R&B yang ada di Jalan Mongin Sidi nomor 37. Terpantau juga jalanan ini masih hujan, jadi ceritanya dari pagi sampai siang ini Jogja itu masih hujan. Nggak tahu di tempat kemahnya ini hujan apa enggak. Ini dia R&B, di sini ada banyak banget bahan makanan. Jadi kalau misalnya nggak nemu bahan makanan yang kamu cari di Indogrosir atau di mana dan bahan-bahan yang dari luar ya, ini di sini tempatnya yang cocok. Karena dari mulai olahan susu sampai daging dan sosis itu semua di sini ada. Sebenarnya niatnya di sini kita mau cari paketan untuk stick yang sudah all in semuanya buat perorangan. Seingatku ada waktu itu, tapi setelah dicari-cari ternyata nggak nemu adanya yang paket banyak. Jadi kita hanya beli daging sih kayaknya di sini. Dan karena kita harus buru-buru udah mau malam, kita lanjut aja. Sebelum kita naik ke Waduk Sermo, karena kita lapar, akhirnya kita nyari tempat untuk makan. Untuk cuaca juga masih mendung dan ini kayaknya udah mau jam 5. Akhirnya kita langsung masuk ke salah satu tempat makan yang memang dia lagi viral di Instagram. Di Instagram terkenalnya karena unaginya. Sebenarnya udah lama banget aku pengen kesini, tapi akhirnya waktu itu nggak jadi karena ngeliat di map itu ratingnya kecil. Terus katanya kemarin waktu muncul lagi di explore Instagram katanya sudah mengalami perbaikan dan aku cek di map udah naik ratingnya. Jadi kita coba mampir di sini. Apakah beneran sudah upgrade atau belum? Dan ini dia Resto Unagi dan Udang Alam Kreo. Restoran ini terletak di Jalan Raya Banjararum. Ini masuk di daerah Minggir, Kabupaten Sleman. Ini kita coba cek di bagian samping di daerah belakangnya. Emang terpantau sedikit sepi ya. Mungkin karena memang habis hujan dari pagi juga ya. Jadi wajar kemungkinan pengunjungnya lebih sedikit daripada biasanya. Di bagian belakang ini kita bisa lihat yang namanya Kali Progo atau bahasa Indonesia Sungai Progo. Ini dia pemandangannya. Ngomong-ngomong soal Kali Progo, jadi Kali Progo ini merupakan batas yang alami untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman. Sungai ini mengalir di Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hulunya sendiri itu ada di Gunung Sindoro, Sumbing, Merbabu, Merapi, dan pegunungan utara lainnya. Sedangkan hilirnya ada di Samudra Hindia. Ini dia makanan yang udah kita pesan. Di sini ada unagi, udang bakar, nasi goreng, sop iga, gorengan mendoan, dan dimsum. Langsung aja kita coba karena udah lapar banget. Oh iya, untuk informasi tadi makanannya datangnya cepet loh, nggak sampai 15 menit kita nunggu dan beneran udah datang. Kalau ngelihat berarti udah upgrade karena di Maps kemarin yang sebelumnya aku datang ke sini itu katanya ada yang ngeluh nunggu berjam-jam makanan nggak datang. Setelah selesai makan, langsung aja kita menuju ke lokasi kemah. Ternyata beneran udah gelap banget di sini. Ini perjalanan sekitar 1 jam kalau dari map. Lumayan juga jauh, apalagi di sini penerangan sangat terbatas. Sambil di jalan, tadi juga aku belum cerita gimana rasanya setelah makan di sana. Oke, untuk overall sebenarnya lumayan makanannya, tapi kayaknya aku ada beberapa yang kurang cocok kalau misalnya dibakar, khususnya untuk udang. Kalau olahan lain sih oke-oke aja ya.
termasuk unaginya. Jadi kalau untuk beberapa orang yang memang nggak suka rasa ikan itu kan kadang ada sejenis apa ya namanya, amis ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak suka amis, itu mendingan yang lain aja. Kalau aku sendiri biasa aja, jadi aku ngerasa oke-oke aja. Sedangkan temanku itu sangat sensitif, jadi dia ngerasa banget kalau memang agak amis. Nah, semua yang aku sebutin ini juga udah aku masukin ke reviewnya, karena setiap kita setelah selesai makan itu kita akan dikasih kertas untuk menilai dari segi pelayanan sampai makanannya, dan itu udah aku tuliskan. Semoga nanti semakin baik lagi dan semakin enak tempatnya dan makanannya pastinya. Kita di sini ngikutin Google Map ya, tapi kayaknya kebelabasan tadi sempat nyasar juga, dan akhirnya kita menggunakan ilmu pramuka ya, ilmu medan peta tanya penduduk ya. Terus akhirnya dikasih tahu bahwa bapaknya kalau misalnya ada jalan baru, dan karena kita udah kejauhan kita nggak mungkin lewat sana, akhirnya kita ngambil di jalan pintas. Kebetulan ada orang baik, ada ibu-ibu yang memandu kita di depan. Itu lihat, itu ibu-ibu naik motor memandu kita supaya bisa sampai, karena katanya jalannya tuh kecil banget dan memang sulit. Nah, bisa dilihat teman-teman di kanan kiri tuh, bayangin ini satu mobil kayaknya udah maksimal. Kalau tambah ketemu mobil depan tuh kayaknya wassalam. Dan tahu nggak, di samping kanan ini sepertinya itu adalah jurang. Jadi ini emang harap-harap cemas di sini untuk perjalanan ke sana ya. Jadi untuk teman-teman kalau ke sini, tips pertama adalah cek map untuk update jalannya. Terus kalau bisa jangan malam kesininya. Kalau malam sepertinya agak bahaya. Setelah sampai kita langsung cek ke tenda kita. Kebetulan di sini tendanya sudah didirikan. Kita udah pesen. Jadi kalau nggak usah khawatir buat teman-teman kalau nggak bisa diriin tenda. Di sini tinggal pesen aja paket apa sampai tendanya udah didirikan atau tendanya doang di sini siap sedia. Dan alhamdulillah banget ya, di sini nggak hujan, jadi aman, tentram, damai dan sejahtera. Akhirnya sampai setelah lika-liku panjang ini, guys. Kalau penasaran bentuk tendanya, ini dia. Nah, di sini udah ada lampu, tendanya sudah terpasang, di bawah juga udah ada alasnya, tapi alas yang ini sama bantal itu bawa sendiri ya. Kan memang udah ada alasnya, tapi kalau teman-teman mau ada nambahin kasur juga nggak apa-apa. Kebetulan ada paket yang di dalamnya sudah include kasur loh. Jadi nggak usah khawatir. Setelah ini kita bersendiri terus istirahat. Pagi teman-teman, lumayan juga ya di sini karena ini dekat dengan sungai. Di sini udaranya agak gitu dingin, nggak begitu dingin maksudnya. Tapi kalau di luar anginnya kenceng, jadi kalau tidur di luar juga masuk angin. Nah itu agak masih gelap ya di sini karena memang masih sangat pagi. Tapi cakep kan pemandangannya, sayang banget. Mudah-mudahan bisa ngelihat matahari ya, tapi kok kayaknya pesimis ya. Nah, kita habisin langsung persiapan untuk masak. Ini paketan selain tenda, kita juga dapat kompor dan alat masak. Langsung aja kita habisin di unboxing peralatan yang udah kita beli kemarin. Bahan-bahannya kita coba cek di sini. Di sini ada satu. Ini ada bumbu ya, bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan. Terus di sini juga ada beberapa sayuran. Susah juga kan ya, karena kita juga pakai es batu ya supaya aman, tentram, damai, sejahtera juga bahan-bahan yang kita beli ya. Terus di sini juga ada beberapa, ini ada basil pakai pini ya. Terus selain itu, aduh ini agak keselip nih ya. Terus di sini ada sosisnya yang kemarin kita beli di El Primo kayaknya kemarin. Terus yang terakhir kita juga beli daging short plate karena sebenarnya niatnya kita juga mau bakar ala-ala grill ya, tapi kita lihat sitkon nanti ya. Terus yang terakhir di sini juga ada beef untuk yang kita masak untuk steak. Selain makanan yang kita masukkan ke coolbox, di sini juga kita beli beberapa. Yang pertama mashed potato, terus di sini juga ada nanas. Langsung aja kita akan masak.
Ini dia masakan yang udah jadi. Selamat makan. Selesai makan, kita beres-beres packing sebelum kita pulang karena pagi ini ada agenda lain, jadi kita harus cepet-cepet untuk turun ke bawah. Nah, tips selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau melakukan camping, cari waktu yang beneran longgar, minimal 2 hari. Jadi berangkat ngeliat sunset, waktu pagi ngeliat sunrise, dan kita sempat untuk main-main di tempat camping. Tapi karena ini pengecualian ya, kita langsung balik. Tapi sebelum kita balik, karena ini masih pagi, sekitar masih setengah 7-an, kita akan coba cari embung atau sumber mata air di daerah Kulon Progo. Karena mengingat Kulon Progo merupakan daerah pegunungan, jadi akan banyak sekali ditemukan embung-embung. Kalau teman-teman perhatiin jalan yang kita lewatin itu lebih bagus daripada jalan yang semalam. Yaps, ini adalah jalan yang belum ada di Google Map yang harusnya semalam kita lewat sini. Nah, di sebelah kiri kita itu ada banyak tempat kemah-kemah lain selain Kalimuncar ini. Teman-teman bisa milih mana yang mau teman-teman pakai. Oke, lanjut aja, kita langsung OTW nyari tempat. Dan sepertinya waktu pulang jalan lebih cepat ya daripada waktu kita berangkat. Dan kelihatan enak juga kalau misalnya berangkat jam segini. Harusnya memang berangkatnya jam segini daripada berangkat malam yang sangat menyeramkan. Dan setelah mencari beberapa tempat, akhirnya kita tidak menemukan apapun, alias kita tidak menemukan sumber mata air. Kalau teman-teman ada rekomendasi sumber mata air yang ada di Sermo, tolong bantu komen di bawah besok supaya bisa ke sana. Dan akhirnya pilihan untuk berendam jatuh kepada kolam renang, dan pasti ini searah dengan jalan pulang. Oke, sampai ketemu lagi di cerita-cerita atau petualang-petualang yang akan datang. Semoga harimu menyenangkan dan bye-bye.